Praktik segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi merupakan tahapan tindakan yang dilakukan guru untuk membawa siswa menaati kesepakatan kelas yang telah ditetapkan dan mengakui secara sadar dan terbuka ketika melakukan kesalahan, serta merasakan kenyamanan ketika sudah berperilaku jujur. Tahapan segitiga restitusi menstabilkan identitas, validasi kesalahan, dan menanyakan keyakinan. Skenario kasus 1. Siswa terlambat masuk ke kelas karena telat bangun akibat bermain game berlebihan. Maaf Pak, saya terlambat. Dari mana? Tadi begadang Pak, jadi bangunnya telat Pak. Oke, jadi kamu bergadang karena apa? Karena main game? Iya Pak, main game Pak. Oke, kamu duduk dulu. Izin duduk Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk, Dapi. Duduk, silakan. Baik Pak. Oke, Dapi, kamu tahu kenapa saya panggil ke ruangan? Tahu Pak, karena terlambat Pak. Karena terlambat. Kenapa saya panggil? Karena kamu terlambat. Apakah terlambat itu suatu kesalahan? Salah Pak. Sekarang saya tanya, kenapa kamu bisa sampai terlambat? Sampai 15 menit lebih kamu terlambat? Karena saya tadi malam bermain game sampai larut malam, jadi tidurnya agak lama Pak. Jadi kamu bermain game sampai larut malam sehingga kamu tidurnya juga jadi lama. Berarti akhirnya kamu bangun jadi terlambat. Iya Pak, benar. Oke, otomatis kalau kamu bangun terlambat, siap-siap ke sekolahnya terlambat, sampai ke sekolah pun jadinya Terlambat Pak. terlambat. Kenapa kamu suka bermain game? Apakah asik sampai larut malam atau bagaimana? Iya Pak, jadi saya di game itu kayak lebih bahagia gitu. Bahagia kamu di game itu? Iya Pak. Tapi kamu seharusnya bisa memanajemen waktu. Jangan sampai terlalu larut malam yang mengakibatkan kamu terlambat ke sekolah. Karena kalau kamu terlambat ke sekolah, itu sudah tidak sesuai dengan kesepakatan kelas kita. Iya, Kita Pak. punya kesepakatan kelas bahwa tidak boleh terlambat apalagi di atas 15 Menit Pak. menit. Tahu kenapa? Tahu Pak, karena bisa mengganggu kesejahteraan teman kita Pak. Karena bisa mengganggu proses pembelajaran teman-teman kamu di kelas. Ya. Jadi teman-teman kamu yang sedang asik belajar, kamu masuk tiba-tiba itu bisa jadi terganggu. Ya. Ya. Nah, sekarang dari kamu tuh bagaimana solusinya supaya besok ke depannya kamu memperbaiki diri supaya jangan terlambat lagi? Bagaimana? Mengurangi dalam bermain game Pak, karena itulah saya terlambat Pak. Jadi mengurangi game sama tidurnya lebih cepat Pak. Mengurangi bermain game, mungkin waktunya lebih di-manage lagi, Iya, Pak. kemudian tidur lebih cepat sesuai dengan yang seharusnya. Iya Pak. Ya, sehingga kamu bisa bangun lebih awal dan tidak akan terlambat lagi ke sekolah. Iya Pak. Janji itu? Janji Pak. Oke. Oke, silakan. Makasih ya Pak. Ya. Skenario kasus kedua. Siswa bermain game saat pelajaran berlangsung. Masuk. Assalamualaikum. Salam. Pak. Ya, Rumi. Saya masuk. Iya, masuk. Duduk sini. Pak. Oke, Arumi, kamu tahu kenapa saya panggil ke sini? Tahu Pak, Apa? saya bermain HP saat mata pelajaran Bapak. Kamu bermain handphone, bermain game khususnya ketika saya sedang menjelaskan di kelas. Iya Pak. Ya, kamu masih ingat kesepakatan kelas kita? Masih Pak. Bahwa kita sudah sepakat saat jam pelajaran itu tidak dibenarkan bermain handphone, apalagi bermain game. Kecuali memang ditugaskan oleh guru bersangkutan. Iya Pak. Nah, kamu sedang saya menjelaskan kamu tadi bermain game. Ya, tahu tuh kamu apa kerugiannya? Saya bakal tidak memahami mata pelajaran Bapak dan mungkin mengganggu teman sebangku saya Pak. Oke, kamu tahu itu kerugiannya ya? Iya, Pak. Lantas, kenapa kamu bermain game tadi pada saat saya menjelaskan? Saya merasa jenuh saat mata pelajaran Bapak, jadi saya iseng-iseng pengen main game diam-diam Pak. Kira-kira dengan begitu kamu tidak paham pelajaran saya terus kamu merasa jenuh dengan kamu bermain game, apakah bisa menjadi lebih paham dengan pelajaran saya atau semakin tidak paham? Semakin tidak paham Pak. Nah, semakin tidak paham kan? Ya, Pak. Kalau kamu dengan bermain game paham nggak apa-apa.
kamu bermain game akan semakin tidak paham dan itu akan semakin membuat kamu jenuh Iya, dan Pak. juga mengganggu teman-teman kamu yang belajarnya serius di kelas. Iya, Pak. Jelas ya? Jelas, Pak. Nah, dari kamu bagaimana kira-kira ke depannya supaya kamu menjadi lebih baik nih? Saya tidak ingin mengulang kesalahan yang sama, Pak. Kalaupun saya bermain handphone, mungkin saat istirahat atau di saat yang tepat, Pak. Oke, bermain game boleh, tidak dilarang, tapi ada waktunya, ada tempatnya dan ada juga waktu masanya di mana kamu bermain, ya itu ada juga waktunya. Jangan kamu bermain seperti teman kamu tadi, ada juga saya panggil dia bermain sampai larut malam sehingga dia begadang dan paginya tuh bangunnya telat sehingga telat dia ke sekolah, banyak kerugiannya. Jadi kamu harus lebih memanajemen waktu kamu lagi supaya hidup kamu jadi lebih bagus. Iya, Pak. Ya, kedepannya kamu tidak akan bermain game lagi saat saya belajar. Iya, Pak. Masih ingat kesepakatan kelas kita ya bahwa itu memang betul-betul dilarang kecuali guru yang bersangkutan yang menyuruh kita untuk membuka handphone. Iya, Pak. Dan itu pun pastinya bukan bermain game. Jelas ya? Jelas, Pak. Oke, untuk kali ini, untuk pertama ini handphone kamu tadi sudah saya tangkap, tapi ini akan saya kembalikan. Tapi kalau misalkan kamu mengulangi kesalahan yang sama, besok orang tua kamu yang akan saya suruh jemput handphone ini. Iya, Pak. Jelas ya? Jelas, Pak. Oke? Paham apa kesalahan kamu? Paham, Pak. Tahu cara mengatasinya supaya besok tidak terulang lagi? Iya, Pak. Oke. Ini handphonenya saya kembalikan. Silakan Arumi, boleh keluar. Iya, Pak. Masih, Pak. Hati-hati ya. Ya, Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum, saya Arumi. Rasanya senang sekali bisa belajar, memahami masalah, dan mencari solusi dari permasalahan saya sendiri. Assalamualaikum, saya Kudafi. Saya sangat senang melakukan praktik segitiga restitusi karena saya diajarkan mencari solusi dan mencari masalah saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.